بسم الله الرحمن الرحيم. Makhtab min Syar'i Mid Style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, atau yang diterjemahkan dengan judul Panduan Lengkap Membenahi Akidah, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki pasal tentang hudutsus syirki fi tauhidi al-uluhiyah, terjadinya kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Dan di pasal ini penulis hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi pada umat manusia, yang insyaallah ta'ala nanti akan kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya. Sebelumnya, Syekh mengingatkan, penting bagi setiap muslim bukan hanya mengenal kebenaran, bukan hanya mengetahui tauhid, tapi juga harus mengenal lawannya, mengenal kebatilan, mengetahui kesyirikan. Kenapa? Karena dengan mengenal kesyirikan, kita kemudian dapat mewaspadainya. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan, bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi justru untuk mewaspadainya. Faman lam ya'rifi syarra minal khair waqa'a fihi. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir terjerumus di dalamnya. Juga dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yushiku an tanquda ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas
apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Jadi jemaah sekalian, penting kita mengenal kesyirikan agar kita dapat mewaspadainya. Dua mudarat orang yang tidak mengenal kebatilan. Pertama, sangat berpotensi besar untuk terjerumus di dalamnya. Yang kedua, tatkala dia melihatnya atau menyaksikannya, minimalnya dia tidak mengingkari. Padahal kita sebagai muslim apabila melihat sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dua yang harus kita lakukan. Yang pertama kita jauhi, yang kedua kita ingkari. Jadi nggak cukup kita jauhi saja, tapi kita juga harus mengingkari. Kalau kita tidak mengingkari, maka ini sebuah penyelisihan terhadap syariat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Dia ingkari dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, kekuasaannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup pula, maka dia harus benci dalam hatinya. Dan itu sudah selemah-lemah iman. Terlebih lagi jemaah sekalian, dosa syirik ini adalah dosa yang paling berbahaya. Dosa terbesar. Dosa yang paling Allah murkai. Yang tidak akan Allah ampuni apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Dan menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Jika dia tidak tobat sampai mati, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kalau begitu, dosa syirik harus lebih kita takuti daripada dosa-dosa yang lain. Wajib kita takut jemaah sekalian. Kalau kita nggak takut terjerumus dalam dosa syirik, maka na'udzubillah, kita sudah tertipu oleh setan. Para nabi pun khawatir terjerumus dalam syirik dan mengkhawatirkan anak keturunan mereka. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan banyak manusia. Artinya, kalau seseorang terjerumus dalam kesyirikan, dalam peribadahan kepada selain Allah, maka dia telah tersesat, bahkan itulah kesesatan yang paling jauh. Itulah sebabnya kita mesti mengenal kesyirikan. Dan insyaallah ta'ala di kitab ini juga akan kita bahas secara detail beberapa bentuk dosa syirik yang mesti kita jauhi. Bahkan juga penulis hafizahullah menyebutkan tentang pintu-pintu kesyirikan yang harus kita jauhi. Dan di sini perlu kita pelajari untuk kita kenali agar kita tidak terjerumus dalam syirik adalah awal terjadinya dosa terbesar ini pada umat manusia. Maka insya Allah dengan mengetahui kisahnya dan memetik pelajaran darinya, kita akan selamat dari dosa syirik. Syekh menyebutkan, sesungguhnya tauhid itu merupakan ajaran asli yang ada pada manusia. Ini dulu yang harus kita pahami. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kisah awal terjadinya kesyirikan,
maka yang harus kita pahami terlebih dahulu, ajaran asli pada umat manusia adalah mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tidak sedikit pun menuhankan selain Allah. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Bahkan beliau seorang nabi. Ayah kita, nabi yang mulia, Adam alaihi salam. Dan para nabi dan rasul tidak mungkin menyembah kepada selain Allah. Mereka maksum dari dosa syirik. Maka beliaulah manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, dan manusia pertama yang mentauhidkan Allah dan tidak pernah berbuat dosa syirik. Dan ajaran asli ini jamaah sekalian terus bertahan sampai beberapa anak keturunan dan generasi yang berlalu pada umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidata. Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadi perpecahan. Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Maka barulah Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Terjadi perpecahan, maksudnya muncul orang yang berbuat syirik. Maka barulah Allah mengutus para nabi dan rasul setelah Nabi Adam alaihissalam untuk memberi kabar gembira, yaitu mengajak kembali kepada tauhid dan peringatan bahaya syirik. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dengan membawa kebenaran untuk menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan padanya. Surat Al-Baqarah ayat 213. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita, kanan nasu ummatan wahidata. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan maknanya adalah semuanya muslim. Semuanya di atas Islam. Semuanya mengikuti agama Nabi Adam alaihissalam, yaitu menyembah kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah. Inilah makna Islam secara umum. Menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Ini yang dimaksud manusia dulu umat yang satu. Tidak ada perpecahan. Artinya, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Jangankan menyembah selain Allah. Di masa itu, mereka belum mengetahui ada yang dituhankan selain Allah. Belum ada yang mengaku Tuhan. Belum ada yang disebut Tuhan selain Allah. Nabi Isa alaihissalam yang hari ini disembah oleh miliaran manusia belum lahir ketika itu. Patung-patung belum ada. Belum ada yang disebut dewa-dewi di masa itu. Ini awal manusia. Awal sejarah manusia. Mereka bersatu. Artinya, semua menyembah kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Tidak seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Lalu terjadilah perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena mulai ada yang menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, dosa syirik itu adalah sebesar-besarnya sebab perpecahan umat manusia. Dan dosa bid'ah, kemudian dosa maksiat adalah sebesar-besarnya sebab terjadinya perpecahan pada umat Islam, umat yang masih menyembah Allah. Nah, jemaah sekalian, inilah awal sejarah umat manusia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213.
Ajaran asli mereka adalah Islam. Menyembah hanya kepada Allah. Tidak seorang pun yang menuhankan selain Allah. Makanya kalau ada orang yang menentang tauhid hari ini dengan mengatakan itu kan ajaran baru, ajaran orang Arab. Berbeda dengan ajaran nenek moyang kita. Berbeda dengan tradisi negeri kita. Maka kita bisa membantah mereka dengan mengatakan, sebenarnya ajaran yang kalian klaim, tradisi negeri kalian, itu tradisi yang baru, yang lebih tua, yang asli pada manusia, justru adalah ajaran tauhid. Inti daripada ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW, itu justru ajaran yang asli. Sedangkan peribadahan kepada selain Allah, perbuatan dosa-dosa syirik, itu adalah tradisi-tradisi baru yang dimasukkan oleh setan pada umat manusia, sebagaimana akan kita pelajari kisahnya. Dan ini terjadi setelah melewati 10 kurun. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 kurun, kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Semuanya di atas Islam. Itu artinya mereka bersatu. Tidak berpecah belah. Itu waktu yang cukup lama, 10 kurun. Sebagian ulama menafsirkan 10 kurun artinya 10 abad. Sebagian ulama yang lainnya menafsirkan 10 generasi. Cukup panjang. Manusia melalui masa semuanya muslim. Artinya menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah. Lalu terjadilah kesyirikan. Kesyirikan pertama sekali pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang mereka sembah? Surat Nuh ayat ke-23. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita 5 makhluk yang dianggap Tuhan selain Allah. Pertama sekali di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, mereka di sini adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah. Maka mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Mereka ucapkan ini dalam rangka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Inilah jemaah sekalian, 5 yang disembah pertama sekali selain Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka jemaah sekalian? Apakah mereka itu penyesat umat, para pembantu setan? Ternyata tidak. Subhanallah, mereka itu adalah orang-orang soleh. Bagaimana kisahnya? Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahih beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 yang mereka sembah dalam surat Nuh ayat ke-23, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Sampai mereka disembah. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka wafat, maka setan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di tempat-tempat yang dulu mereka biasa duduk untuk beribadah kepada Allah. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukannya, namun ketika itu belumlah disembah.
Setan belum menyuruh mereka menyembah patung itu. Setan hanya menyuruh mereka membuat patung-patung itu sebagai monumen peringatan, sebagai pemuliaan kepada orang-orang soleh tersebut. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai mereka wafat, yaitu generasi yang membuat patung itu sudah mati semuanya, dan ilmu pun dilupakan. Maka pada akhirnya setan menyuruh mereka untuk menyembah patung-patung itu dan mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Maka generasi yang baru datang ini akhirnya menyembah patung-patung itu. Inilah awal kisah peribadahan kepada selain Allah atau dosa terbesar yang pertama dilakukan oleh manusia, yaitu syirik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyebutkan, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, maka kaumnya berdiam diri di kuburan mereka. Maksudnya untuk apa? Untuk menyembah Allah, agar dapat keberkahan dari kuburan tersebut. Keberkahannya dari mana? Dari Allah. Tapi mereka meyakini kuburan itu hanya sebab saja. Ini ajaran yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tidak pula ada wahyu dari Allah. Ini yang pertama mereka lakukan. Kemudian setelah itu barulah mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut. Kemudian berlalu masa yang panjang. Karena umat-umat terdahulu hidupnya lama. Wafat generasi yang membuat patung itu, datang generasi baru, barulah mereka yang menyembah patung-patung itu karena disesatkan oleh setan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga menyebutkan sebuah riwayat, di antara mereka ada yang mengatakan, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadah." Kalau kita membuat patung-patung orang-orang soleh yang telah mendahului kita, maka itu akan membuat kita lebih semangat ibadah. Jadi tujuan mereka sungguh mulia. Membuat patung-patung itu untuk memuliakan orang-orang soleh dan agar lebih semangat ibadah. Tapi hasilnya apa? Malah terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, kisah awal terjadinya kesyirikan pada umat manusia. Setelah bertahan 10 kurun lamanya, tidak seorang pun manusia yang menyembah kepada selain Allah. Tidak ada yang dianggap Tuhan yang layak disembah selain Allah selama 10 generasi umat manusia. Nah jemaah sekalian, mari kita lihat apa sebab-sebab yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan berdasarkan kisah ini. Paling tidak ada 7 hal yang menjadi perangkap setan kepada mereka untuk menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Ini penting kita ketahui karena ternyata setan sampai hari ini pun masih menggunakan perangkap yang sama. Jadi sungguh bodoh kita manusia ini sebenarnya. Sampai hari ini sudah berlalu ribuan atau mungkin bisa jadi jutaan tahun. Setan masih menggunakan perangkap yang sama. Demikianlah jemaah sekalian, kalau manusia nggak belajar, tidak mendalami ilmu agama, betapa mudahnya dia ditipu oleh setan. Nah mari kita lihat, paling tidak ada 7 perangkap setan yang terkandung di dalam kisah ini. Yang pertama adalah beribadah di kubur orang soleh. Falamma matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka pun berdiam diri, beriktikaf untuk beribadah kepada Allah di sekitar kubur orang-orang soleh tersebut.
Mereka bukan menyembah orang-orang soleh itu pertama sekali. Yang mereka sembah adalah Allah, tapi di sekitar kubur orang soleh itu. Maka inilah salah satu pintu kesyirikan yang menjerumuskan mereka dan masih terjadi sampai hari ini. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan melalui pintu ini. Oleh karena itu dalam syariat Islam, perbuatan ini dilarang keras. Dalam banyak hadis, di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang mereka sebut gereja Maria yang ada di negeri Habasyah yang beliau lihat di sana. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha salah satu sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Maka beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang mereka sebut gereja Maria, dan di dalamnya terdapat patung-patung dan kuburan orang soleh. Ini tentang Nasrani di masa itu, di negeri Habasyah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah satu kaum yang apabila wafat orang saleh atau hamba yang saleh, maka mereka akan membuat tempat ibadah di sekitar kuburannya. Lalu kemudian mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi ternyata perangkap yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan itu juga digunakan oleh setan pada Yahudi dan Nasrani, yaitu beribadah di kuburan orang-orang soleh. Padahal di masa Nabi Nuh itu belum ada Yahudi dan Nasrani, masih jauh, masih lama. Apalagi kelahiran Nabi Isa alaihissalam masih jauh sekali dari masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jangan harap ada yang menyembah beliau ketika itu. Beliau pun belum lahir. Nggak ada yang kenal beliau. Baik disebut Isa atau disebut Yesus. Tidak ada. Ini masa jauh sebelum beliau lahir. Maka ini dilarang keras dalam syariat. Beribadah di kuburan. Sama saja. Ada tempat ibadahnya, dibangun masjid di situ, atau tidak ada masjid. Hanya kuburan saja. Sama saja hukumnya. Dan sama saja, apakah kuburan lebih dulu dibangun atau masjid yang lebih dulu dibangun? Kemudian dimasukkan kuburan di dalamnya atau di kompleks, di tanah wakaf masjid. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan, "Wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa an yusawwa au yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa." Aku benci dibangun masjid di atas kuburan dan kuburan itu diratakan, atau sholat di atasnya dan kuburan itu tidak diratakan. Terlihat jelas. Ini kata Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Beliau katakan, aku benci perbuatan itu. Kalau secara bahasa makruh. Tapi para ulama dahulu ketika menyebut makruh, umumnya mereka maksudkan adalah haram. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-38, Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Segala sesuatu yang haram itu, keburukannya di sisi Rabbmu
itu makruh. Maksud makruh di sini adalah haram. Bukan sekedar makruh kalau ditinggalkan mendapat pahala dan dilakukan tidak berdosa. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan, Innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'zimihi wal iftinan bihi. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Begitu pula kuburan selain beliau, karena takut jangan sampai orang-orang yang melakukannya menjadi berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan itu atau mengagungkan penghuni kubur tersebut, kemudian terfitnah dengannya. Terfitnah, terjerumus dalam kesesatan, farubbama adda dzalika ilal kufri, bahkan bisa jadi menjerumuskan kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khaliyah, sebagaimana terjadi pada banyak umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu terjerumus dalam kekufuran diawali oleh pengagungan secara berlebih-lebihan terhadap kuburan. Di antara bentuk pengagungan berlebihan itu adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini maksud ucapan Imam Nawawi, imam besar dari madhab Syafi'i. Juga seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, peringatan-peringatan dari mendekati atau melakukan dosa-dosa besar. Di antara yang beliau masukkan sebagai dosa besar adalah, kata beliau, Al-Kabiratu Thalithah Wal-Rabi'ah Wal-Khamisah Was-Sadisah Was-Sabi'ah Was-Thaminah Wat-Tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, dan 98. Ittikhadul kubur masajid. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadu suruj alaiha. Dan membuat penerangan di atasnya. Wattikhadhuha awthanan. Dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Ini lebih parah lagi. Wattawafu biha, dan bertawaf mengelilinginya. Wastilamuha, dan mengusap-ngusapnya. Ada orang mencari berkah, mengusap-ngusap kuburan atau membawa pulang tanah di kuburan. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadapnya. Jadi ini penjelasan para ulama dari mazhab Syafi'i, ini termasuk dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tapi yang paling berbahaya ini adalah pintu syirik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, membuat patung atau gambar bernyawa. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang pada akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Oleh karena itu dalam syariat Islam dilarang keras membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Hadis-hadisnya sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar bernyawa. Oleh karena itu, memahat patung sama saja dari kayu, dari batu, dari semen, begitu pula lukisan-lukisan, gambar-gambar bernyawa, ini bukan seni. Kalaupun disebut seni, maka ini seni yang diharamkan. Jadi enggak semua seni itu boleh. Orang-orang liberal hari ini juga mengatakan pornografi itu seni. Jadi enggak semua seni itu dibolehkan. Harus kita nilai dengan kacamata syariat. Ini perangkap yang kedua, dan sampai hari ini masih terjadi. Saya pernah menemukan di beberapa daerah di Indonesia ini, sebagian pengikut tarekat Sufiyah, tidak semuanya, sebagian. Ketika mereka mau sholat, maka mereka meletakkan foto gurunya di hadapannya. Ini gulu, berlebihan.
Dan apabila dia sholat dengan niat mengagungkan gurunya, maka itu syirik. Sholat itu kan ibadah untuk mengagungkan Allah. Dan itu hakikat ibadah. Cinta dan pengagungan kepada Allah. Tapi kalau dia tidak niat mengagungkan foto gurunya tersebut, maka ini pintu kepada kesyirikan. Dan termasuk bid'ah di dalam agama. Begitu pula di beberapa daerah, foto orang soleh, foto gurunya, atau pemimpin tarekat tertentu, mereka tempelkan di rumah, bukan sekedar hiasan. Mungkin awalnya hiasan. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang berkeyakinan, dengan foto itu, rumah jadi aman. Ada penjaganya. Maka foto itu kalau begitu sudah menjadi jimat. Atau digantungkan di tempat usaha, di rumah makan, di kios, di toko, maka dagangan akan laris. Dan ini sudah jadi rahasia umum. Ada yang melakukan seperti itu. Jadi jemaah sekalian, syirik ini belum berakhir. Dan betapa banyak hari ini orang yang menyembah patung-patung. Jadi jangan kita katakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung ini. Nggak mungkinlah saya menyembah foto itu. Inilah yang terjadi pada umat terdahulu. Generasi yang membuat patung, bukan mereka yang menyembah patung itu. Tapi anak keturunan mereka. Lalu bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah kita bisa menjamin mereka kelak tidak akan menyembah patung itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Sampai hari ini masih terjadi. Jadi kita harus menutup pintu syirik untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Yang ketiga adalah kebodohan. Kebodohan di sini maksudnya ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Tidak belajar ilmu agama. Tidak mendalami ilmu agama. Ini sangat berbahaya. Dengan mudahnya setan akan menjerumuskan manusia kalau nggak belajar agama. Inilah yang terjadi pada umat yang pertama sekali terjerumus dalam syirik. Wa nusiyal ilmu. Ilmu telah dilupakan. Dan di antara sebabnya adalah karena generasi sebelumnya tidak memberikan pendidikan agama yang baik terhadap generasi setelahnya. Maka ilmu itu hilang. Yang sebelumnya mereka tahu penyembahan itu hanya kepada Allah, tapi kemudian generasi berikutnya tidak tahu lagi. Maka dengan mudahnya setan menyesatkan manusia. Dan kelak di kemudian hari jemaah sekalian, ini pula yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Belum lama mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu sebagian mereka berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka berkata, wahai Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya patung-patung mereka. Qala, lalu perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini penyebab mereka terjerumus dalam syirik. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah punya buku yang sangat bagus. Beliau beri judul Talbis Iblis, perangkap iblis. Dari banyaknya perangkap iblis yang beliau sebutkan, nomor satu adalah memalingkan manusia dari ilmu. Menghalang-halangi orang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu agama adalah lentera yang menerangi jalan hidup kita. Kalau lenteranya sudah padam, maka setan akan dengan mudah memasukkan kita dalam jurang-jurang yang ada di pinggir perjalanan kita. Karena kita nggak punya lentera lagi, mudah sekali kita tersesat. Jadi ini perangkap yang ketiga. Kemudian yang keempat, wahyu setan. Ucapan-ucapan setan yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Baik, manusia itu bisa mendengarkan, yaitu ucapan setan yang berwujud manusia. Atau yang yuwaswisu fi sudurin nas. Membisiki di dalam dada, nggak kelihatan dia. Tapi ada dia membisiki dalam dada manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dua jenis setan ini dalam surat Al-An'am
ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Hati-hati jemaah sekalian. Allah mengingatkan kita ada setan dari kalangan manusia. Jangan kita termasuk dalam golongan itu atau menjadi pembantu mereka. Apa kerjaan mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain untuk menjerumuskan dalam kesesatan. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Hati-hati jemaah sekalian. Ini adalah metode setan yang masih terjadi sampai hari ini untuk menyesatkan manusia kepada kesyirikan. Dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Tradisi-tradisi syirik, kata setan, itu kearifan lokal. Contoh ini jemaah sekalian. Kata-katanya terdengar indah. Sesuatu yang arif, bijaksana. Yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Padahal, kalau kita periksa dalam syariat, itu dosa terbesar. Dan itu tradisi baru yang dimasukkan oleh setan, yaitu syirik. Subhanallah. Indah sekali kedengaran. Itu kearifan lokal. Padahal syirik atau bid'ah atau maksiat, dosa besar. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan setan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, termasuk pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Dan inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Mengajarkan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Oleh karena itu, ini adalah dosa yang sangat besar. Allah ingatkan di antaranya di surat Al-A'raf ayat ke-33. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haq. Dan perbuatan dosa serta perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Dan kamu mempersekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Berbicara tanpa ilmu. Berbicara atas Allah itu maksudnya berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan semua hukum-hukum agama dan syariatnya. Ini penyebab manusia tersesat. Karena ada orang-orang yang menyesatkan dengan cara berbicara tanpa ilmu. Juga Allah memberi peringatan keras dalam surat An-Nahl ayat 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ. Dan janganlah kamu mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah tidak akan beruntung. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kita berkata ini boleh, ini bagus, itu enggak boleh, itu buruk. Tapi kita enggak punya ilmunya. Maka kata Allah itu berarti kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Oleh karena itu kata para ulama, man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in lam yata'ammadil kadhib. Barang siapa berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu, maka dia pendusta. Walaupun dia enggak bermaksud berdusta. Dan ini sebesar-besar dusta. Karena dusta atas nama Allah atau atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ini ajaran Allah, tapi Allah enggak pernah menurunkan ajaran seperti itu. Hati-hati, ini sebesar-besar kedustaan dan kezaliman. Di surat Al-An'am ayat ke-21 Allah juga mengingatkan, "Wa man adlamu
mimman iftara 'alallahi kadziban. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah. Maka ini diantara sebab manusia terjerumus dalam kesesatan. Yang keenam, perangkap setan yang terdapat dalam kisah awal terjadinya kesyirikan. Yang keenam adalah taklid kepada ajaran nenek moyang. Walaupun secara hakiki nenek moyang mereka tidak menyembah patung-patung itu. Cuma setan menipu mereka dengan mengatakan dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Maka mereka menyembah patung-patung itu demi mengikuti nenek moyang mereka. Dan pada umat-umat setelahnya, bahkan sampai hari ini, perangkap yang sama masih digunakan oleh setan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita ikuti apa yang Allah turunkan dan kita ikuti Rasul. Maka mereka menjawab, cukuplah bagi kami ajaran yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Jadi mereka menolak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya demi mempertahankan budaya nenek moyang, ajaran nenek moyang, tradisi lokal, kearifan lokal yang mereka anggap warisan budaya nenek moyang. Perangkap setan ini masih terjadi sampai hari ini. Betapa banyak orang yang menolak syariat dengan alasan nggak sesuai budaya bangsanya, nggak sesuai ajaran nenek moyangnya. Ini perangkap setan, hati-hati. Maka Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, belum belajar agama, dan belum mendapatkan hidayah. Jadi, berhati-hatilah. Semua warisan budaya, semua tradisi bangsa, semua yang dilakukan oleh masyarakat, siapapun itu, mesti kita nilai dengan kacamata kebenaran yang Allah turunkan. Kalau benar, silakan, tidak apa-apa, dilestarikan. Tapi kalau salah, jangan segan, jangan ragu untuk ditinggalkan, karena itu perangkap setan yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, jamaah sekalian, perangkap setan yang menjerumuskan manusia pertama sekali dalam kesyirikan adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Walaupun maksud mereka baik, mereka berbuat bid'ah, menambah ajaran yang tidak pernah Allah turunkan. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah misalkan. Itu termasuk bid'ah sekaligus pintu syirik. Dan niat mereka baik. Niat mereka agar lebih dekat kepada Allah. Perasaan mereka juga baik. Ini walaupun bid'ah hasanah, itu kan perasaan saja. Atau pandangan akal mereka yang pendek. Tapi ternyata itu menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Karena jemaah sekalian, bid'ah itu adalah penyelisihan terhadap Rasulullah SAW. Dan menyelisihi beliau adalah pintu kesesatan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat, atau ditimpa azab yang pedih. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan juga amalannya tertolak. Bagaimana mungkin Allah terima kalau amalannya sesat? Rasulullah SAW juga menegaskan, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambah dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, kata Rasulullah SAW, itu tertolak. Jadi
itu adalah pintu kesyirikan sekaligus amalan yang tertolak. Inilah jemaah sekalian secara singkat 7 perangkap syirik yang bisa kita petik dari kisah awal terjadinya kesyirikan pada umat manusia. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, Syekh menyebutkan 4 dalil tentang buruknya kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dalil yang pertama, surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Walhamdulillah, ayat ini juga disebutkan oleh Syekh di pasal terdahulu dan sudah kita bahas. Makna ayat ini mencakup 2 makna. Pertama, dia betul-betul dilempar. Ruhnya dilempar dari langit, lalu menyatu kembali dengan jasadnya di bumi. Yang kedua, perumpamaan tentang buruknya kehidupan orang musyrik. Dia jatuh dari langit. Artinya dia meninggalkan kemuliaan tauhid menuju kepada kehinaan syirik. Dia disambar oleh burung, artinya dia dikuasai oleh setan. Atau diterbangkan oleh angin, artinya dia dikuasai juga oleh hawa nafsunya. Sampai ke tempat yang sangat jauh, memperturutkan hawa nafsunya dan menjadi budak setan. Dalil yang kedua, tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada 2 teman beliau di dalam penjara. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Dakwah tauhid yang diserukan Nabi Yusuf alaihissalam kepada 2 teman sepenjara beliau. Ya sahibai as-sijin, wahai 2 kawanku di penjara ini. A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang terpisah-pisah, tercerai-berai, lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Pertama, beliau mengajak mereka untuk berpikir, mana mungkin makhluk-makhluk yang lemah itu, yang jumlahnya sangat banyak, yang mereka sembah lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada mereka hakikat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah? Pada hakikatnya hanya nama-nama yang kalian buat-buat saja, kalian dan nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Para Rasul tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada selain Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Allah menyebutkan ajaran Nabi Isa alaihissalam, Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kamu. Itu ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak lain, hanyalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan kalian bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita buruknya kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kesyirikan itu adalah ajaran tanpa berdasarkan ilmu. Tidak ada hujjah dari Allah dan juga bertentangan dengan akal sehat. Menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Dan juga orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang yang bodoh. Ini ayat menggambarkan buruknya keadaan orang musyrik. Kemudian dalil yang ketiga, surat Az-Zumar ayat ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, Daraballahu mathala rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Allah membuat perumpamaan tentang seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam kepemilikan terhadapnya, lalu mereka berselisih. Maka budak itu menjadi terombang-ambing, bingung mau ikut yang mana.
karena mereka bersyirikat dalam kepemilikan terhadapnya. Wa rajulan salama lirrajulin, dan ada budak yang kedua yang lain, dia hanya dimiliki oleh satu orang. Sehingga jelas siapa yang mesti dia taati. Hanya satu orang saja. Hal yastawiyani mathala? Apakah sama perumpamaan dua jenis budak ini? Tentu tidak sama. Yang kedua itu lebih baik. Jelas hidupnya. Sementara yang pertama enggak jelas. Terombang-ambing ke sana kemari. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. Bukan kepada Allah yang esa. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir jamaah sekalian. Surat Al-Anbiya ayat 21 sampai ke 22. Ayat yang menjelaskan tentang buruknya kesyirikan dan orang-orang musyrik. Allah berfirman, Amittakhadhu alihatam minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari bumi yang sanggup menghidupkan orang-orang mati? Allah mengajak mereka berpikir, yang kalian sembah itu sama sekali nggak bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Sebagaimana mereka juga tidak mampu menciptakan yang tadinya tidak ada kemudian menjadi manusia yang hidup. Ini lemah sekali. Kemudian Allah kembali mengajak mereka berpikir. Lau kana fihima alihah. Andai di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Illallah, selain Allah. La fasadata, niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun. Maka Maha suci Allah, Rabb Arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka sifatkan Allah seperti makhluk. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Mereka berbuat syirik. Dan ayat ini juga jemaah sekalian memberi faidah. Apabila tauhid tidak ada lagi di muka bumi ini, niscaya bumi ini hancur. Kalau tidak ada lagi seorang pun yang menyembah hanya kepada Allah dan tunduk kepada syariatnya, maka hancurlah bumi ini. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, La takumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Maksudnya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, tidak ada lagi yang menyebutkan La ilaha illallah. Maka hancurlah bumi ini, yaitu terjadi kiamat. Kalau sudah tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Syekh juga mengingatkan, persis seperti keadaan orang-orang yang menyembah para wali di kubur. Setiap golongan punya wali sendiri, punya sesembahan sendiri, untuk mereka panjatkan doa-doa mereka, padahal doa itu ibadah. Nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Keadaan mereka sangat buruk, tercerai-berai, terpisah-pisah. Begitu pula sebagian tarekat sufiyah, kata Syekh. Masing-masing seakan punya Tuhan sendiri untuk mensyariatkan kepada mereka amalan-amalan. Karena amalan mereka tidak berasal dari Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka demikianlah setan mempermainkan mereka. Oleh karena itu, tidak ada jalan keselamatan kecuali berpegang teguh dengan tauhid dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah kita selamat dari perangkap-perangkap setan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.